Karena ini menjadi atensi dari pimpinan kami, khususnya di Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda, mengatensi betul bagaimana kita bisa mengurai penyebab-penyebab tawuran yang selama ini kerap terjadi di seluruh baik itu di Jakarta maupun wilayah penyangga yang menjadi wilayah hukum dari Polda Metro Jaya. Manggarai Selatan untuk geng motor memang tidak ada izin, namun memang menjadi salah satu titik tempat terjadinya tawuran yang mungkin sudah kita beberapa kali kesini untuk memberikan penyuluhan. Salah satunya Bapak Rodex ya, Bapak Rodex ya, kita sudah sering silaturahmi kesini. Kalau untuk permasalahannya, mohon izin mungkin bisa diinikan oleh Bapak Rodex. Kira-kira ini menurut pengalaman Pak Rodex ini, pengalaman tawuran antar geng ini biasanya dipicunya karena apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Rodex sendiri ya Pak ya. Kita berbagi informasi. Kebetulan di sini ada Bapak Kasat Dimas yang mau tahu langsung untuk pelaku tawurannya, bapak-bapak di sini gitu. Terima kasih. Ya kan, kita harusnya berpikir bahwa sebentar lagi kita Ramadan, melaksanakan puasa, setelah itu kita Idul Fitri, bisa kumpul dengan keluarga, bisa saling maaf-maafkan. Ini momennya menjelang Ramadan, menurut saya sangat pas momennya. Dari saya mungkin itu dulu, nanti akan ditambahkan oleh ada yang ditambahkan nanti Ibu Kompol Fatimah. Beliau adalah perwira Polri dari Ditbimas Polda Metro Jaya. Silakan Ibu. Uniknya apa? Itu sebenarnya bukan dari tahun 99 ya Pak ya. Semenjak saya bujangan masih Bintara, itu sudah ada. Cuman titiknya. Dulu itu titiknya ada di stasiun Manggarai. Sebenarnya Pak, Allah kita sejarahnya di situ. Karena saya masih bujangan ingat ngepam di Manggarai. Ya kan? Itu tempatnya udah. Termasuk dulu tuh tidur di dalam stasiun Manggarai itu masih bisa. Karena saya sampai bisa masuk ke dalam bisa, karena waktu itu kita mencari. Gitu Pak. Setelah kita lihat tadi kaget juga. Udah dari tahun 2018. Baik, kalau kunjungannya adalah dalam rangka bisa dibilang pencegahan ya, supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan tempo dulu. Mungkin sedikit cerita juga Pak, kami dari kelurahan sudah beberapa upaya yang kami lakukan. Mungkin 2018 terakhir itu yang waktu itu maghrib itu ya sore itu ya, itu yang maghrib kalau nggak salah rentetan tawurannya itu berhari-hari sampai seingat saya sih dalam satu minggu itu waduh hampir setiap hari tawuran sampai maghrib pun sama azan pun nggak bubar gitu. Biasanya kalau azan bubar gitu, tapi ini sampai azan nggak bubar sampai termasuk ke gang-gang gitu kan. Tapi setelah itu alhamdulillah kelurahan dan dibantu oleh RW, PLNK mengambil tindakan. Ada beberapa pelaku yang ditangkap juga oleh polsek. Kemudian kita kalau mereka nggak sayang kita didemin aja ini. Dikena sayang kita diperhatikan, diarahkan ya supaya kita terutama tidak tawuran kan gitu ya. Karena kenapa tawuran ini nggak ada untungnya, nggak ada yang menang, yang ada ya korban. Di pihak satu ada korban, pihak sini ada korban. Jadi nggak ada nggak ada untungnya lah, kedua-duanya kena rugi ya. Nah ini yang mungkin akan diharapkan oleh Bapak polisi kita ini, baik dari Kapolres maupun Polsek Tebet ini, supaya kita jangan satu-satu yang merugikan diri kita sendiri. Pasar pengalamannya juga belum kenal juga ya. Jadi yang saya alami itu
dari 2018 ini emang udah kondusif, setiap jam 11 tuh emang udah nggak ada orang di sini. Jadi udah alhamdulillah kondusif. Nah yang saya permasalahin kalau misalkan itu yang geng motor masuk ke sini, itu saya kan masuknya selalu jam 3 subuh, jadi kan nggak ada orang. Takutnya rumah orang pada hancur, bingung juga pengelapor ke siapa. Di sini juga orang udah pasti tidur, jadi jangan. Nah itu yang permasalahin Pak. Jadi anak itu emang 2018 itu emang udah nggak pernah bikin masalah. Sebelumnya udah tuh dari kelurahan diadain futsal. Jadi itu dikasih setiap Sabtu olahraga. Nah itu udah sejak itu udah kondusif, udah aman, udah tentram, tiap malam udah nggak ada keributan. Jam 3 gitu ya, menjelang subuh ya. Oh, jam subuh mulu Pak, jam subuh. Jadi kan orang udah pada tidur, susah juga ngelapor siapa. Iya, ngelapor siapa. Kalau rondanya nggak setiap hari apa ya? Kita Sabtu malam minggu. Biasanya ada kejadian Ada jadwalnya nanti Pak ya, minggu gitu ya. Yang Mas baju biru, ada yang mau diomongin? Yang pertama memang jumlah polisi ini memang sangat terbatas. Jadi tidak semua tempat bisa dijaga oleh polisi. Nah, caranya bagaimana? Itulah gunanya Babin Kamtibmas nih, Bapak Robi nih. Beliau nih Babin di sini nih. Nah, udah tahu belum nomornya Pak Robi? Wah, Pak Robi belum ngasih tahu berarti ya. Nanti silakan nanti mungkin dari Pak RW bisa sosialisasi dengan warganya. Pak Robi ini harus dikenal Pak, nomor teleponnya dan semuanya tentang Pak Robi. Kalau ada kesibukan itu minum kerja atau diberi kesibukan apapun, insya Allah tidak ada yang membuat suatu keributan. Keributan itu intinya kan orang yang nggak punya kegiatan, ya artinya apa? Pemikirannya ini ya mungkin sudah yang nggak kurang positif. Itu inti pokok utama. Kalau nanti itu warga di sini didata, mohon didata dan ditanya mempunyai kesibukan apa. Itu antisipasi orang-orang yang bukan orang warga terdaftar di sini. Itu yang makanya sering dibilang geng motor yang sering ganggu itu wilayah Tebet. Kemarin itu setiap malam minggu kan saya yang selalu ini pimpin ya Pak. Kalau malam minggu itu waktu. Nah malam minggu kemarin itu memang kami antisipasi, ada informasi IG, ada informasi ini kami telusuri. Memang saat itu kemarin hampir dapat, tapi datangnya dari wilayah timur masuk ke seperti yang Pak Masnya bilang gitu ya, masuk ke wilayah kami, nantangin, oh mau keluar. Dan di situ lagi ada anak-anak lagi pada